Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Kirana dari jurusan Tadris IPA kelas 3B akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang akan saya bahas yaitu tentang peranan dan tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah pendidikan menurut Al-Ghazali, di mana peranan pendidikannya menurut Al-Ghazali, bila dipandang dari segi filosofis, Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme yang konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, perilaku seorang anak tergantung dengan orang tuanya dan orang tua yang mendidikannya. Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah SAW yang mana menegaskan setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi penganut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dapat dipahami bahwa seorang anak akan menjadi baik akhlaknya jika pendidikannya baik, dan anak tersebut akan menjadi jelek akhlaknya jika pendidikan yang diterimanya itu tidak baik. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan pendidikan adalah sebagai sarana untuk membentuk pribadi anak didik, terutama pendidikan dalam keluarganya. Karena keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama dan utama bagi seorang anak. Selanjutnya itu adalah tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarahkan kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarub kepada Allah, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebab jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyebabkan kesesatan dan kemudaratan. Jadi, pemikirannya tentang tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan kepada 3 pembagian, yaitu yang pertama, tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri dan sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlakul karimah. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan peserta didik mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya itu pendidikan menurut Ibnu Khaldun, yang mana konsep pendidikannya itu menurut Ibnu Khaldun, manusia memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya, khususnya binatang. Perbedaan ini antara lain karena manusia di samping memiliki pemikiran yang dapat menolong dirinya untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya, juga memiliki sikap hidup bermasyarakat yang kemudian dapat membentuk suatu masyarakat yang antara satu dan lainnya saling tolong-menolong. Dari keadaan manusia demikian itu, maka timbullah ilmu pengetahuan, dan masyarakat pemikiran tersebut pada suatu saat diperlukan dalam menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Ilmu yang demikian mesti diperoleh dari orang lain yang telah dahulu mengetahuinya. Mereka itulah yang disebut dengan seorang guru. Agar proses pencapaian ilmu yang demikian itu, maka perlu diselenggarakannya adanya yang namanya kegiatan pendidikan. Nah, menurut Ibnu Khaldun sendiri, tujuan pendidikannya paling tidak ada 3 tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama, pengembangan kemahiran atau al-makalah atau skill dalam bidang tertentu. Orang awam bisa memiliki pemahaman yang sama tentang suatu persoalan dengan seorang ilmuwan. Akan tetapi, potensi al-makalah tidak bisa dimiliki oleh setiap orang, kecuali setelah ia benar-benar memahami dan mendalami satu disiplin tertentu. Yang kedua,
penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntunan zaman, link and match. Dalam hal ini, pendidikan hendaknya ditujukan untuk memperoleh keterampilan tinggi pada profesi tertentu. Pendekatan ini akan menunjang kemajuan dan kontinuitas sebuah kebudayaan serta peradaban umat manusia di muka bumi. Pendidikan yang meletakkan keterampilan sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai dapat diartikan sebagai upaya mempertahankan dan memajukan peradaban secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu pendidikan harus diformat dan dilaksanakan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi psikologis peserta didik, sehingga dapat menciptakan sosial yang baik dalam kehidupan agar dapat mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Baik, itulah hasil presentasi saya tadi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan keliruan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.